Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukis Joko Wicaksono dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 10222-033. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Istilah revolusi industri sebenarnya diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanquet pada abad ke-19. Akan tetapi, tidak ada ilmuwan yang secara tegas mengemukakan terjadinya revolusi industri. Revolusi industri adalah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan, lalu digantikan oleh mesin. Proses transisi ini memberikan dampak yang meluas pada kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Sejarah revolusi industri. Perkembangan revolusi industri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada awal abad ke-16 di Inggris mulai memasuki abad pemikiran yang mengakibatkan munculnya banyak ilmuwan terkemuka dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Perubahan cara bekerja mulai terjadi pada pertengahan abad ke-18, khususnya di bidang pengolahan tekstil. Perubahan ini erat kaitannya dengan revolusi agraris yang menyangkut tentang penataan tanah. Revolusi industri terjadi pada tahun 1760 sampai tahun 1830 abad ke-18 di Inggris dan menjadi titik awal transformasi besar dalam cara produksi. Diketahui, sebelum abad ke-18, sistem perekonomian masyarakat Eropa bergantung pada sistem ekonomi agraris. Namun, setelah terjadi transformasi tersebut, tenaga mesin menjadi alat produksi yang menggantikan tenaga manusia, sehingga secara langsung manusia juga diajak bekerja lebih modern menggunakan mesin. Revolusi Industri 4.0 atau yang sering disebut dengan Cyberphysicalstin merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Dampak positif Revolusi Industri 4.0. Kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. 1. Dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. 3. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi yang lebih baik. 4. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Dampak negatif revolusi industri 4.0. 1. Lebih rentan terhadap serangan siber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi, oleh sebab itu sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. 2. Butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu, serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. 3. Adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. 4. Berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Peran akuntan di era 4.0. Akuntan di era industri 4.0 bertugas menyediakan pemahaman intuitif yang akurat dan mendalam terhadap data. Mereka harus menemukan dan menyelesaikan pertanyaan atas data, mengerjakan analisis statistik, memeriksa kualitas sebuah data, dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Dalam era digital, penggunaan data semakin penting. Dengan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan teknologi informasi, data keuangan dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, sistem akuntansi dapat membantu mengoptimalkan penggunaan data keuangan untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.